Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya suara ibu-ibu lebih besar, lebih nyaring. Nah, ini jumlahnya lebih banyak, tapi kayaknya lebih terdengar ke sini ya. Pagi ini kayaknya bunda pro bapak-bapak. Iya, sekali lagi ya kita tengok ini jumlah perempuan yang banyak ini bisa mengalahkan bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepertinya Bunda harus memaklumi bahwa hari ini hari puasa ya. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Yang sama-sama kita hormati Ibu Yulmi Safdi, kemudian ada Ibu Kepala Sekolah. Kalau di sini Ibu Kepala Sekolah Bu Nyi, Ibu Ninet, karena di HP itu tulisannya Sari. Nah, Bu Ninet Sari. Nah, Bu Ninet ya, Kepala Sekolah. Kemudian ada yang bapak-bapaknya. Kalau SMA siapa SMA? SM namanya sekarang. Oh iya. Dan yang paling istimewa hari ini para guru, para pejuang pendidikan di Sekolah Alam Duri ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, pagi ini Allah mengizinkan kita semuanya untuk hadir di dalam majelis ini, majelis yang kata sahabat sa'atan nu'minu billah. Duduk hanya beberapa saat, mungkin waktunya tidak lama, tetapi dalam rangka nu'minu billah, dalam rangka kita menambah keimanan kita dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu man lam yazid ya, ilman lam yazid qoriban minallah. Siapa yang dengan ilmunya tidak mendekatkan diri kepada Allah, tidak semakin dekat kepada Allah, maka dengan ilmunya itu dia akan semakin menjauhkan sejauh-jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita harapkan bahwa ketika kita menambah ilmu kita sekaligus menambah makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bukan hanya pemahaman tetapi yang akan melahirkan amal-amal dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan Al-Quran ya, tentang Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Apa kira-kira hikmahnya ya? Pastinya kalau di sekolah alam ini sudah terbiasa mencari hikmah-hikmah di balik apa yang kita lakukan, dan ini sebenarnya inti. Karena semakin kita tahu hikmah dari apa yang Allah perintahkan kepada kita, maka apa yang kita lakukan itu akan istiqomah, insya Allah akan menambah kecintaan kita kepada amal tersebut. Berbeda dengan ketika kita melakukan tidak didasari dengan kesadaran, kemudian pengambilan hikmah-hikmah itu. Dan hikmah itu juga memang hanya diberikan kepada orang-orang tertentu yang selalu mencarinya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan.
Kita taunya dari mana kalau turunnya pada bulan Ramadan? Dari yang sama-sama kita hafal. Kalau kita berbicara masalah puasa, pasti rentetan daripada ayat itu disebut. Mulai dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus ayyaman ma'dudat dulu. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah fa fidyatu ta'amu miskin. Terus baru di bawahnya itu ada syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Itu diantaranya yang menginformasikan kepada kita bahwa Al-Qur'an itu turun pada bulan Ramadan. Maka kenapa Ramadan itu menjadi istimewa? Salah satunya adalah karena turunnya Al-Quran. Dan kita semuanya akan menjadi istimewa kalau ada Al-Quran di dalam kehidupan kita. Surat apa lagi yang memberitahukan bahwa Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan? Atau sesuatu yang istimewa pada bulan Ramadan? Ada dalam surat Al-Qadar. Ya. Surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatil qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Lailatul Qadar hanya ada pada bulan Ramadan. Nah, itu menguatkan bahwa Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Tanggal berapa? Ada peringatan Nuzulul Quran 17 Ramadan. Kalau 17 Ramadan itu udah Lailatul Qadar belum? Nah, gimana tuh ininya? Katanya Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Sementara kita memperingati Nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Apa salah? Apa salah kita memperingatinya kok tanggal 17? Harusnya Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir. Ada yang salah nggak? Nah, disinilah bahwa Al-Quran itu turun 2 fase. Al-Quran turun kepada kita itu 2 fase. Fase yang jumlatan wahidah sekaligus turunnya. Kemudian ada yang turunnya berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Sampai Rasulullah meninggal selesailah turunnya Al-Quran. Yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar atau syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang dimaksud dengan itu adalah turunnya sekaligus dalam jumlatan wahidah. Turun Al-Qur'an semuanya mulai dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi susunan yang kita baca yang ada di dalam Al-Qur'an mulai dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, seperti itulah yang ada di Lauhil Mahfuz. Allah turunkan itu pada malam Lailatul Qadar itu pada bulan Ramadan itu sekaligus, tapi bukan ke dunia, tapi di langit dunia. Kan Al-Quran itu ada di Lauhil Mahfuz, kemudian diturunkan ke langit, gitu ya. Langit itu kan bertingkat-tingkat. Maka ketika turun yang berangsur-angsur itu yang jemput malaikat. Kalau malaikat kan dalam peristiwa Isra Mi'raj aja nggak bisa membersamai Rasulullah sampai ke Sidratil Muntaha. Ditinggalkannya, silahkan engkau sendiri menghadap Allah menjemput perintah sholat, kan gitu ya. Jadi memang malaikat itu hanya batasannya situ, tidak bisa sampai ke atas. Jadi mulai dari surat yang pertama kali turun, surat Al-Alaq, ketika Rasulullah sedang tahannud. Apa itu tahannud? Menyendiri uzlah.
Nah, ini kita niatkan ini dalam rangka uzlah juga. Karena biasanya manusia dengan rutinitas dunianya itu akan membuat penuh memori. Kesibukan kita ini akan membuat hati juga sibuk dengan urusan dunia. Maka memang perlu kita beruzlah dari dunia itu, merenung untuk apa sebenarnya hidup ini, kemana kita akan pergi, bekal apa yang harus kita prioritaskan. Nah, ini mungkin duduknya di sini yang tidak ada kesibukan, nggak lagi berhadapan dengan anak-anak yang membuat kita banyak berpikir gitu ya. Kemudian dengan kehidupan. Ketika kita misalnya malam hari bisa tahajud, itu juga dalam rangka tahannuts gitu ya, dalam rangka uzlah, meninggalkan sementara dunia itu. Ketika kita sholat itu juga dalam rangka uzlah, meninggalkan dunia. Karena kalau seandainya dunia ini tidak kita tinggalkan sementara, maka kita akan jadi dunia itu ada di dalam hati kita, sehingga berat kita meninggalkan dunia itu. Jadi tadi apa yang kita sampaikan tadi, bahwa Al-Quran turun secara berangsur-angsur, tadarruj itu ya, itu pada tanggal 17 yang kita peringati itu. Kenapa kok tahu tanggal 17? Ya karena kan kita dalam sejarah, dalam sirahnya Rasulullah itu bertahanus kan gitu ya, beruzlah, kemudian turun malaikat, kemudian dia datangin istrinya kan gitu dalam keadaan takut, kemudian minta diselimuti gitu ya. Dan ternyata dia ceritakan bahwa ada makhluk yang luar biasa besar gitu kan, memerintahkan untuk membaca apa yang disampaikannya. Ketika malaikat bilang iqra, Rasulullah dengan kenyataannya, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca, sampai diulang 3 kali. Tetapi malaikat terus mengatakan iqra, kita membaca bukan karena kita sudah mendapatkan ilmu pengetahuan sehingga kita bisa membaca, tapi iqra'lah karena bismi rabbik. Jadi Al-Quran itu memang ketika kita membaca walaupun tidak kita paham gitu ya artinya, bismi rabbik itu insya Allah akan muncul hikmah-hikmah yang terkadang kita tidak tahu dari mana itu hikmahnya. Coba kita baca setiap hari, misalnya ada 1 ayat aja yang kita tadaburi menjelang subuh misalnya, rutinkan itu 1 ayat kita baca, kemudian kita baca artinya berulang-ulang, insya Allah Allah kasih hikmah-hikmah itu. Walaupun kita tidak pernah belajar bahasa Arab, mungkin kita belum juga pernah belajar tafsirnya gitu ya, tetapi insya Allah Allah akan berikan hikmah-hikmah kepada orang yang berusaha. Nah baik, jadi tadi turunnya Al-Quran itu sebenarnya tidak bertentangan yang tadi itu, bahwa Al-Quran itu turun sekaligus gitu ya, dan berangsur-angsur. Inilah keistimewaan mukjizat daripada Al-Quran yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Kalau kitab-kitab sebelumnya itu diturunkannya semuanya sekaligus. Contoh misalnya Musa, Nabi Musa kitabnya apa? Taurat itu Nabi Musa mendapatkannya ketika dia pergi ke Tursina apa Sinai? Gunung Sinai. Kalau Tursina jadi waktur ya kan? Wa kitabim mastur. At-tur itu artinya Sinai atau Tursina. Tursina Sinai. Nah, gitu ya. Di mana itu posisinya? Di mana, Pak? Di mana Sinai itu? Gunung Sinai atau Bukit Tursina itu ada di Mesir. Nah, itu dia. Jadi di Mesir, mudah-mudahan nanti guru sekolah alam rihlah ke Bukit Tursina. Amin ya Allah, Ramadan Karim. Jadi ketika Nabi Musa menerima Taurat, itu menerimanya sekaligus. Ada 10 perjanjian itu kan, mulai dari hal menyembah Allah, meninggalkan zina, meninggalkan ini 10 amandemen itu kan. Nah 10 sekaligus diberikan kepada Nabi Musa. Nabi Isa begitu juga. Kemudian ataupun Zabur ya Nabi Daud, semuanya sekaligus.
Hanya Rasulullah lah yang mendapatkan mukjizat kitabnya ini dengan berangsur-angsur, dan pastinya banyak sekali hikmah yang kita dapatkan dengan berangsur-angsur itu. Itu ya. Jadi mukjizat yang pertama diberikan kepada Rasulullah itu adalah berangsurnya turunnya Al-Quran kepada Rasulullah, kepada kita semuanya. Kemudian mukjizat itu sepanjang zaman, berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau Nabi Isa diantaranya dia mendapatkan kitab itu, Injil. Selain itu apa kelebihannya mukjizatnya Nabi Isa? Bisa menghidupkan orang yang mati hanya dengan usapannya. Ada orang buta matanya diusap bisa melek dia. Ada orang sakit gigi diusap bisa sembuh giginya. Kalau kita yang mengusap tambah sakit. Nah itu usapan, makanya kenapa Nabi Isa itu Al-Masih gelarnya. Al-Masih, Masakha itu artinya mengusap. Apa yang diusapnya berubah dia. Nah gitu. Yang sakit jadi sehat, yang mati jadi sembuh, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menghidupkan orang mati, bisa burung-burung itu. Nah, itu juga bisa. Bahkan bisa menebak apa yang ada dalam kulkasnya. Nah, itu dia. Malam tadi ini kayaknya makan apa gitu, bisa dia. Nah, kalau orang sekarang bisa begitu, ini bukan mukjizat tetapi ada sesuatu yang lain. Karena mukjizat itu hanya diberikan kepada Nabi Isa. Dan itu ketika Nabi Isa itu meninggal, ya sudah selesai. Nggak ada lagi orang yang bisa mengusap-ngusap itu gitu. Kalau Nabi Musa, ya karena dia punya tongkat. Tongkat itu didapat dari pelariannya, ya kan, dia kan lari tuh karena dia berantem, tenaganya Nabi Musa kan kuat tuh ya. Jadi melihat ada kaumnya yang dizolimi, dia muncullah keinginannya untuk menolong sesama suku kan gitu. Jadi akhirnya dia bantu kan gitu. Rupanya sekali tinju langsung mati. Nah gitu. Jadi akhirnya amarah Firaun. Dan Musa juga takut gitu ya. Akhirnya dia lari sampai ke mana, daerah mana? Madian kan, daerah Madian. Dan disitulah ketemu istrinya. Ketemu istri yang kemudian dibawa. Disitulah dalam perjalanan dia membawa tongkat. Jadi tongkat itu bukan dikasih gitu ya. Tongkat itu didapat dari perjalanannya, karena namanya jalan itu kan pasti dia butuh gitu ya untuk kalau malam gitu kan. Nah, tongkat itu. Jadi ketika dia melihat ada api, ya kan, di Bukit Tur Sinai itu, di Sinai itu ada api, dia bilang sama istrinya, tunggu di sini ya, saya kayaknya ngelihat ada api di sana, kita akan bikin perapian karena dingin kalau malam. Ternyata ketika nyampe di sana ada suara kan gitu. Nah inilah kelebihannya Nabi Musa juga, dia bisa kalimullah kan gitu ya, bisa berbicara dengan Allah. Jadi ketika itu dipanggil Musa. Kalau kita ada panggil-panggil gitu, oh ini dapat wahyu nih kayaknya gitu. Enggak, itu setan ya. Musa katanya kan gitu. Jadi keluarkan tangannya, disuruh keluarkan. Rupanya mengeluarkan tangan ada cahaya kan gitu ya. Nah itu mukjizat daripada Nabi Musa. Kemudian ketika disuruh lempar tongkatmu kan gitu. Dilempar tongkatnya, ternyata jadi ular. Manusiawi banget ketika melihat ular besar dia lari kan gitu, menghindar. Apa kata Allah itu? Jangan takut. Itu adalah mukjizatmu. Jadi ambil istilahnya, dia tidak akan mencelakaimu gitu. Akhirnya dia bersahabat dengan model-model kayak gitu. Awalnya memang takut dan hampir lari. Maka dari situlah kemudian dia mendapatkan ya keistimewaan itu. Jadi tongkat itu setelah Nabi Musa meninggal, tongkat itu juga tidak ada lagi kan gitu. Jadi kalau bisa dicari, Bu. Nah, jadi kemarin di Pokok Jengkol ada kayu Nabi Musa katanya kan, ini bisa mengobati segala macam penyakit. Kita bilang ini pembohong. Ya kan? Kalau kayunya Nabi Musa, mungkin yang diambil tongkat-tongkatnya itu mungkin di Madian banyak. Namanya kayu-kayu di hutan kan gitu. Tapi kalau tongkatnya Musa
Nah, itu memang sudah berakhir dengan berakhirnya usia daripada Nabi Musa. Makanya karena Nabi Musa ini kalimullah itu suka dimintai juga tuh, sama setan juga dimintai tolong kan. Apa katanya setan? Musa, kamu kan punya keistimewaan bisa bicara dengan Allah. Coba dong tolong tanyain, apakah memang takdir saya ini memang ahli neraka? Kalau memang takdir saya ahli neraka ya udahlah kan gitu. Kan ada manusia itu yang memang ditakdirkan ahli neraka, ada yang ditakdirkan ahli surga kan gitu. Apakah memang dari sononya saya itu diciptakan oleh Allah sebagai ahli neraka? Tolong tanyain. Akhirnya ditanyakan. Terus apa kata Nabi Musa? Ternyata kata Allah sebenarnya enggak. Kita ini takdirnya kan kita sendiri. Ada yang dengan usaha kan gitu ya. Oh gitu. Kalau gitu tanyain dong. Apa yang harus dilakukan supaya saya ini enggak termasuk dalam ahli neraka kan gitu. Sebabnya kamu dikatakan ahli neraka karena kamu tidak taat kepada Allah, perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Jadi itu tuh yang menyebabkan kamu itu akhirnya ditentukan ahli neraka kan gitu. Terus coba tanyain gimana caranya. Akhirnya kan ditanya tuh. Terus kata Nabi Musa, ternyata kata Allah supaya kamu bisa ahli surga, perintah Allah itu ditaati, kamu tobat dan kamu taati. Nah tapi kan Nabi Adamnya sudah meninggal, ya kan? Nabi Adam tuh udah nggak ada lagi gitu kan? Kayak mana caranya? Ternyata diperintahkan untuk menyembah, maksudnya sujudnya itu kepada makamnya, kuburannya Nabi Adam ini. Kalau Allah yang memerintahkan kan boleh aja ya. Kalau kita kenapa tidak boleh sholat di kuburan, kemudian kita juga tidak boleh menyembah kuburan, itu kan karena perintah Allah juga. Tapi ketika Allah memerintahkan sujud kepada kuburan itu tuh, nah memang sujud juga. Namanya perintah. Kita itu kan tidak karena itu bendanya gitu ya, tetapi karena perintahnya. Akhirnya kata setan apa? Nah itulah muncul sombongnya tadi itu. Sedangkan waktu hidupnya saja dengan badannya saya nggak mau sujud, ini ke kuburannya lagi, batunya lagi, ogah gitu ya, nggak mau. Nah disitulah sebenarnya memang yang membuat kita itu ahli neraka atau ahli surga ya tadi itu diri sendiri itu ya, kesombongan kita lah yang membuat kita tidak taat gitu. Dan ketidaktaatan itu karena sombong itulah makanya yang menyebabkan terjerumus kepada neraka gitu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi semua nabi-nabi itu ya, mukjizatnya itu habis setelah wafatnya. Hanya Rasulullah SAW yang sampai beliau itu habis gitu ya. Kemudian sampai hari kiamat itu mukjizatnya masih tetap ada. Makanya di dalam Al-Qur'an itu tidak ada pemalsuan-pemalsuan. Kalau dalam bahasa Indonesia ini, guru bahasa Indonesia kan ada ejaan yang disempurnakan, ada ya? Karena ada yang belum sempurna gitu. Dulu EYD namanya ya. Nah, kemudian ada lagi kalau Soeharto, Soeharto kan gitu ya. Kemudian ganti jadi U gitu. Nah, ejaan-ejaan yang seperti itu ada di bahasa-bahasa manapun atau di kitab-kitab manapun. Bahkan Injil, Taurat, Zabur itu semuanya sudah dipalsukan kecuali Al-Quran. Setiap kali ada pemalsuan maka langsung ketahuan. Kenapa langsung ketahuan? Karena penghafal Al-Quran banyak. Ketika ada yang aneh, maka otomatis kita walaupun nggak hafal. Coba ibu-ibu ketika anaknya ngaji, kemudian dia baca gini, Inna anzalnahu fi lailatul, inna anzalnahu, panjang bacaannya. Panjang pendek aja kita ngerti gitu. Jadi pastinya kalau ada kekurangan atau pemalsuan atau pergantian huruf ya, atau panjang pendek atau harokat, kayak tadi inna anzalnahu fi lailatul qadr, betul nggak? Harusnya til, nah bukan tul. Ketika ada yang bilang inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri, nah itu balik-balik tuh. Harusnya yang pertama til, yang keduanya tul. Yang itu aja ketahuan kita. Karena kita sudah terbiasa, walaupun nggak hafal kita biasa loh baca ayat itu gitu. Baca Yasin, kita kan nggak hafal banget Yasin, tapi kalau ada sebelah kita baca Yasin, langsung dibetulkan. Inna nahnu nuhyil mauta. Nah,
Panjang-panjang mauta, kalau mauta wa naktubu, itu kita salahkan. Jadi tidak ada istilahnya di dalam Al-Quran itu yang diganti-ganti. Tapi kemarin ada yang nanya, Bu Nur, sekarang ini memang banyak kali yang berusaha memalsukan Al-Quran. Saya beli Al-Quran, gak ada saya dapatin surat Mukmin. Gak ada katanya surat Mukmin dalam Al-Quran. Ibu masa sih gak ada? Salah itu, salah cetak. Iya, nomor suratnya berapa Bu? Kita bilang. Nah, disebutkan sama dia, tapi bukan Mukmin, tapi Ghafir. Ya, iya Ibu, itu nama lain dari surat Mukmin, bukan pemalsuan. Nah, makanya memang kita perlu juga belajar. Kalau kita belajar nih tentang nama-nama Al-Quran aja, ya Allah, berarti banyak banget dah yang kita tidak tahu. Nah, gitu. Ada juga tuh surat Tabbats. Surat apa Tabbats itu? Al-Lahab. Tapi nggak ada dalam Al-Quran itu. Namanya surat Al-Masad. Coba bacakan surat Al-Masad. Nggak ada Bu surat Al-Masad. Salah Ibu. Nah gitu. Al-Masad, Al-Masad nama lain dari Al-Lahab. Oh bilang dong Bu Al-Lahab. Jadi kalau Al-Lahab biasa gitu. Padahal Al-Quran itu nama-nama suratnya tidak satu. Nah cuman kita kan yang familiar. Kayak Al-Fatihah bisa jadi. Coba baca Ummul Kitab. Nah, artinya Al-Fatihah gitu. Al-Masad tadi Al-Lahab, Al-Mu'min, Al-Ghafir. Ada lagi surat lain yang namanya Alam Nasroh. Ya, Alam Nasroh. Nggak ada Bu surat Alam Nasroh. Adanya itu tulisannya itu apa ya, susah dibacanya. Itu Asyarh Bu. Asyarh. Nah, alif, sin, y, s, y lagi, syarh. Asyarhu, Alam Nasrah. Itu. Jadi ternyata bukan palsu Qurannya gitu. Nah itu udah suuzon kan gitu ya. Jadi subhanallah. Jadi Al-Quran itu tidak ada pemalsuan. Nah ibu-ibu bapak-bapak yang dirahmati Allah, Al-Quran turun pada bulan Ramadan, bulan dimana kita sekarang ini berada. Kira-kira ya, Ramadan ini dengan turunnya Al-Quran, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perhatikan? Ternyata kita bukan hanya sekedar menahan lapar, dahaga gitu ya, atau mungkin mencegah, menahan mulut itu, tapi harus diisi dengan hal-hal yang penting yang akan menambah kualitas daripada ibadah puasa kita. Apa diantaranya? Karena diantaranya adalah turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan itu, maka yang harus jauh lebih diperbanyak itu adalah interaksi kita dengan Al-Quran. Cuman memang sayangnya kita rasakan sendiri gitu ya, bangun tidur yang kita pertama kali buka apa Bu? HP. Yang pertama kali kita baca Facebook, WA, ada berita baru nggak? Kan gitu ya. Dan biasanya di pengalaman, kalau sudah buka HP, itu ada yang hanya menarik tuh. Beritanya memang ini kisah-kisah yang bagus, yang berkenaan dengan masalah agama gitu kan. Tetapi itu ternyata menggerogoti waktu kita, dan bahkan bisa jadi yang harusnya kita sholat malam, akhirnya sampai kita meninggalkan sholat itu karena nanti kepepet ini dengan sahur, nggak cukup waktunya. Padahal berapa lamanya kita berinteraksi dengan HP ini. Makanya memang kita sepakati pokoknya bangun tidur itu jauhkan tuh HP. Pokoknya kalau ada berdering aja maaf dulu gitu. Kan kita yang menguasai HP nih. Kata Baba kan, iya Bunda tuh suka nggak ngangkat telepon. Iya kalau misalnya dalam kondisi kita lagi baca Quran, memang nggak mau kita angkat Quran, angkat HP itu. Karena kalau sudah diangkat, nah itu malas lagi gitu ininya tuh, baca Qurannya tuh. Kadang udah aja lah nanti. Nah, atau yang ngomongnya lama kali, dia nggak tahu kalau kita tuh lagi ada aktivitas. Maka memang kita tidak kita angkat sengaja. Kapan lagi kita bisa mengatur kan gitu ya. Untuk yang satu inilah kita atur. Jadi interaksi kita dengan Al-Quran inilah yang diperbanyak. Kenapa kita ada target-target baca Al-Quran banyak? Sebenarnya kan kita yang diperintahkan kan bukan banyaknya membaca Al-Quran kan,
Bukan berapa juz kita sudah membaca Al-Quran, tapi seringnya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Karena kalau seringnya tentu membacanya, kan begitu. Maka alhamdulillah dengan adanya kita buat target, tahun ini kita sekian kali hatam, itu membuat kita hari-hari banyak bersama dengan Al-Quran. Nah, tapi pertanyaannya gini, kadang kita suka nanya, kok nggak nikmat ya baca Al-Quran ini? Dulu rasanya kok enak kalau baca Al-Quran, gitu. Yang nikmat membaca Al-Quran itu, gitu ya. Kenikmatan itu ketika dirasakan obat itu manjur. Ya, Al-Quran itu kan obat. Kapan obat itu ada angsurannya? Ketika cocok, kan gitu ya. Jadi kalau Al-Quran itu cocok dengan kita penyakitnya, gitu ya, maka itu biasanya kita enak, tenang, nikmat, gitu ya. Tapi kalau seandainya kita kok kayak tidak ada menikmati nih bacaan ini, berarti dosisnya yang masih kurang. Kayak kalau kita datang lagi ke dokter, dokter saya udah minum obatnya habis tapi kok kepala masih pusing aja. Oke, kalau gitu saya naikkan dosisnya ya Bu. Nah, dinaikkan dosisnya. Kalau Al-Quran dibaca 1 juz nggak ngefek gitu ya, maka coba tingkatkan menjadi 2 juz sampai dia terasa ngefek. Dan kalau seandainya kita udah tambahin juga nggak ngefek, itu biasanya yang menjadi kesedihan dalam hati kita, dan itulah yang diinginkan oleh Allah. Kita bisa tersungkur, kita bisa sedih, memikirkan diri kita ini kok tidak ada ngaruhnya gitu ya dengan Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran itu tadi obatnya itu bisa jadi sesuai dengan penyakit yang kita derita. Ini kalau bapak-bapak target berapa ini? Kalau bapak-bapak ini luar biasa karena tidak disibukkan dengan anak. Nah, itu dia. Jadi luar biasa, Pak. Jadi kalau bapak-bapaknya bisa lebih dari ibu-ibu itu sangat wajar. Tapi kalau kurang dari ibu-ibu ini yang memang tidak tahulah kenapa. Karena ibu-ibu ini kan banyak. Ada urusan ngasuh anak, menyiapkan makanan. Itu untuk ngurusin berbuka aja pikirannya dari sekarang. Itu yang tidak dipikirkan oleh bapak-bapak, betul nggak? Nah, itu dia ya. Jadi saya pernah sampaikan bahwa masuk surga, ini kan masuk surga berpasangan ya kan. Gak ada namanya di surga itu yang masuknya sendirian. Dia selalu berpasangan. Tidak ada ahli surga itu yang jomblo. Nah, gak ada jomblowati. Jadi selalu dia berdampingan, berpasangan, karena Allah sudah menciptakan manusia itu berpasangan, dan harus wajib di dalam surga itu untuk menyempurnakan kebahagiaannya itu berpasangan. Tapi apakah pasangan kita di dunia? Nah, itu tergantung mana yang terseret duluan di sirat, ya kan? Kan ada nanti kita masuk lewat jembatan sirat ya, sirat. Yang katanya itu dalam riwayatnya rambut itu 7 katanya dibelah. Itu saking maksudnya saking susahnya melewati itu. Di samping itu ada tiang. Yang tiang itu kalau seandainya kita tidak tersandung aman kita bisa lewat. Tapi kalau tersandung tiang itu pasti jatuh ke bawah. Di antaranya itu adalah tiang amanah. Amanah. Apakah kita amanah? Kalau tidak amanah, tersungkur di dalam kesenggol sama tiang amanah ini. Kayak misalnya seorang suami itu kewajibannya apa Pak? Nafkah, lahir, batin. Kalau nafkah lahir batin itu berarti sandang, pangan, papan. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita tempati, itulah yang ditempati oleh istri. Tapi terkadang ada yang lupa. Kenyamanan, sakinah, mawaddah, memberikan kenyamanan. Nyaman gak ya istri kita ini bersama dengan kita? Ada laki-laki itu yang kalau ngomong dengan istrinya itu ngegas, sukanya tuh ngegas. Dan istrinya gak suka gitu kan. Saya pernah ngomong itu ya, tapi kalau laki-laki kalau gak diomongin itu memang merasa itu adalah biasa. Jadi kita bilang begini, ada yang laki-laki ini terbiasa dengan lempar-melempar itu mungkin dari kecilnya kali ya. Kalau lagi marah tuh, wah, sampai piring itu kadang berapa yang pecah. Tapi insya Allah kalau di sini kan nggak ada. Ini yang curhat tuh kebetulan dia jauh tempatnya.
Jadi kita bilang sama dia, kalau perempuan itu hatinya itu sangat sensitif. Jangankan piring melayang, itu suara keras saja itu udah ngerti bahwa kita tuh marah. Mata kita itu gini, itu sudah ngerti bahwa dia marah. Dia nggak nyaman. Maka jangan keras-keras sama istrinya itu. Nah kan gitu. Nah setelah ngomong itulah insya Allah para bapak-bapak ini ngerti. Biasanya kalau para suami misalnya kasar dengan dengan istrinya, istri merasa tidak nyaman, gitu ya, tidak memberikan apa yang seharusnya diberikan, maka di tiang sirot itu, nah, terjatuhlah dia. Berarti istrinya selamat karena dia sabar dengan kasarnya suami tadi, akhirnya selamat dia sampai ke sirot itu. Yang suaminya, mangkrak lah di sini. Berarti kira-kira ketemu nggak tuh dengan pasangannya? Ya kalau istrinya nggak ikhlas kan tentu nggak akan ketemu, apalagi kalau lama dia di sini kan. Berarti si istri ini dengan siapa? Kan harusnya dengan pasangan. Nanti di padang mahsyar, ya kan? Di padang mahsyar itu kan ada 7 golongan tuh, 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungannya. Di antaranya adalah imam yang adil, pemimpin yang adil. Kebetulan imam yang adil dia belum nikah. Nah disitulah kalau istilahnya ini namanya cinlok ya gitu ya, dapat cinta lokasi di padang mahsyar itu. Inilah nah ditinggalkanlah suaminya itu, pergi dia bersama dengan imam yang adil gitu, atau mungkin gantian misalnya gitu ya. Suaminya udah luar biasa tapi istrinya nih yang bermasalah, sibuk aja chatting dengan laki-laki lain gitu kan. Misalnya, tentu dia nggak jaga amanahnya, terjerumuslah di sini. Yang kita harapkan, kita semuanya ini insya Allah namanya CLBK. CLBK itu apa? Cinta lama bersemi kembali. Pak Salim, alhamdulillah di. Masya Allah, Masya Allah. Di tiang amanahnya sebagai guru alhamdulillah selesai amanahnya, sebagai suami selesai, sebagai anak selesai, nggak ada yang tersangkut di amanah itu lolos. Abunya juga lolos. Terus di padang mahsyar kan ketemu lagi. Nah di sini masih LBK tuh. Ini kan itulah yang kemudian masuk surganya sama-sama. Ya, jadi tidak ada tadi. Makanya antara suami istri ini saling menguatkan agar bisa sama-sama masuk surganya. Khawatirnya kalau kita biarkan dia, tidak kita kasih bukan nasihat ya, kita ngasih apalah yang seharusnya gitu ya. Khawatirnya tadi tuh dia terjerumus, kita selamat. Kita pengennya sama-sama selamat gitu. Sama-sama masuk surga bersama-sama, dan bahkan keluarga-keluarga yang lain dipanggil, kemudian kita bisa bareng-bareng masuk ke dalam surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hikmah daripada Al-Quran diturunkan pada bulan puasa ini yang pertama, kita memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Sedangkan di bulan lain saja kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran, apalagi di bulan puasa. Saya sering bilang kalau misi-misi pengajian itu ya, jadi ternyata memang betul juga Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Al-Quran itu nanti datang pada hari kiamat menjadi syafi'an, penolong. Jadi saya baca dalam satu riwayat, ketika seseorang itu meninggal, kalau meninggal kan pakai kain kafan ya, ketika kain kafan itu dibalut, ternyata ada makhluk yang ikut bersama dengan mayat tadi itu. Cuman memang kita nggak nampak. Kalau misalnya kita periksa-periksa itu nggak ada. Tapi dalam riwayat begitu gitu ya, bahwa ketika jenazah itu sedang dikafani, antara lipatan kain kafan itu ada makhluk yang ikut bersama dengan kita. Ketika dia disolatkan, ikut dia disolatkan. Ketika masuk ke dalam kubur, ikut dikuburkan. Ketika malaikat Mungkar dan Nakir bertanya, kemudian dia terduduk, dia juga ikut terduduk. Maka kata malaikat, "Man anta?" "Sopo kue?" Nah itu kalau orang Jawanya. "Siapa kamu?" Kata
katanya, saya nggak ada urusan sama kamu, pergi. Roh. Tidak. Orang Arab kalau bilang pergi, roh. Nah gitu ya, roh, pergi. Saya nggak ada urusan sama kamu, saya urusannya dengan mayat ini. Tapi apa kata makhluk tadi itu? Wallahi, demi Allah saya tidak akan meninggalkannya sebagaimana dia tidak pernah meninggalkanku selama hidupnya. Sampai aku memastikan dia masuk ke dalam surga, baru aku akan tinggalkan dia. Emang siapa kamu? Kata malaikat ini. Aku adalah bacaannya, bacaan Quran yang dibacanya setiap hari di waktu pagi ataupun sore hari. Ternyata itu Al-Quran ikut gitu ya. Kemudian kata malaikat dua itu, malaikat Mungkar Nakir bergandengan tangan, ayolah, ngapain kita bertanya sama orang yang sudah ada yang membisikkannya? Ngapa kita bertanya kepada orang yang sudah jelas ada penolongnya? Akhirnya selamatlah dia dari pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir. Itu berkat bacaan Al-Quran yang dibacanya. Maka setiap kali kita baca Al-Quran, kita selalu berdoa, ya Allah warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku ya Allah untuk nikmat membaca Al-Quran itu siang dan malam. Kalau galau-galau, Quran mana? Kayak orang yang sakau tuh, kalau lagi gini, mana dia? Kalau bapak-bapak yang rokok mana? Kalau di sini nggak boleh kan? Katanya gitu. Kalau ada masalah itu mana rokok, nah gitu. Tapi ini karena dia tahu bahwa Al-Quran itu yang menenangkannya, maka ketika dia ada masalah dengan istrinya langsung wudu kemudian baca Al-Quran. Coba bayangkan, misalnya istri lagi kesel-kesel nih, terus suaminya berwudu baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Kira-kira istri gimana tuh? Insya Allah itu sembuh. Nah gitu. Jadi gitu. Apalagi kalau nggak ada masalah, kemudian kita lihat suami kita baca Al-Quran, apalagi kita lagi tidur, sama-sama terdengar tuh suara wan-nazi'ati gharqa, wan-nazi'ati nashqa. Kan itu ya. Rupanya ketika bangun dari tidur, suaminya lagi sholat tahajud malam, baca surat yang panjang, An-Nazi'at. Kayaknya kalau dikurangi biaya jatah bulanannya nggak apa-apa juga gitu. Kalau karena perasaannya itu udah masya Allah, nikmat banget kalau kita mendapati suami yang seperti itu. Itu nikmat luar biasa, suami yang soleh kayaknya begitu. Suami nggak tidur seharian kata Pak Tama. Ya, apalagi juga suami. Ibu-ibu aja kalau misalnya lihat nih lewat kamar anaknya kan, terus anaknya itu ada ngaji tuh, suara ngaji, itu rasanya gimana Bu? Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah punya anak soleh, ngaji dia gitu. Walaupun kata Ustaz Abdul Somad ketika dibuka kaset rumahnya. Tapi alhamdulillah kan, masih kaset ngaji yang dibukanya, bukan kaset nyanyi Korea, nah gitu. Jadi ini luar biasa. Itu yang pertama, dan memang itu perintah dari Allah, Rasulullah, Allah dan Rasulnya. La taj'alu buyutakum, lanjut. La taj'alu buyutakum, ya kuburan, ayo. La taj'alu, jangan engkau jadikan buyutakum, buyut itu bait. Nah, jamak dari bait. Jangan engkau jadikan rumah-rumah kalian itu makobir, seperti kuburan. Ada yang ke kuburan terus ada suara ngaji? Ada. Orang kalau udah meninggal habis, putus amalnya, nggak ada lagi ngaji. Ngaji itu ketika kita sehat, ngaji itu ketika kita hidup. Nggak ada lagi ketika kita mati itu ngaji. Yang ada dibacain ya kan Quran sama orang lain. Dia kalau ngaruh kalau seandainya dia suka baca Quran. Kalau nggak suka baca Quran, mungkin dia pusing kalau dia hidup kan gitu ya. Nah, cuma kita nggak lihat aja. Jadi mumpung Allah kasih rezeki kita bisa bertemu lagi di bulan Ramadan ini, Allah kabulkan doa-doa baik kita tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu ya Allah temukan lagi dengan Ramadan yang akan datang, ya Allah temukan lagi dengan Ramadan yang akan datang. Itu doa yang selalu kita panjatkan. Alhamdulillah
bulan ini, tahun ini, saat ini kita bisa menikmatinya. Allah kabulkan doa terbaik kita ini. Maka sebagai rasa syukur kita kepada Allah, mari mudah-mudahan kita tidak sia-siakan Al-Quran ini walaupun kita sibuk. Sesibuk-sibuknya pasti kita juga harus luangkan waktu ini. Nah, ada lagi cuman adanya waktu itu jam 10 ke atas. Jam 10 ke atas itulah gimana caranya supaya kita tidak ngantuk. Tapi memang ini perlu mujahadah yang luar biasa. Coba ibu-ibu, habis subuh itu baca Quran, gimana bentuknya tuh? Udah digini-gini masih juga ngantuk. Yang ibu lakukan biasanya apa kalau udah ngantuk begitu? Bersih-bersih. Nah, supaya nggak ngantuk bersih-bersih. Ada lagi yang jalan, kan gitu ya. Tapi ya terkadang setelah itu kadang ada urusan lain gitu ya. Yang bagus tuh mujahadahnya tidak melewati Al-Quran itu. Kalau misalnya kita ngantuk, maka dudukkan. Duduknya itu jangan bersandar. Nah kan gitu. Kalau masih bersandar, kalau masih bersandar ngantuk, nah coba sambil berdiri, nggak apa-apa, sambil jalan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ngantuknya hilangkan gitu. Minimal awal saja, karena setan itu biasanya langkah awal. Langkah awal setan itu kan ada 7 langkah setan menggoda kita ya. Langkah pertama itu bagaimana supaya makhluk Allah ini, hamba Allah ini tidak melakukan kebaikan. Dihadang-hadang tuh, dihadangnya. Jangan baca Quran, jangan baca Quran. Yang dihembus-hembuskannya, kamu yang hembuskan, saya yang hadang-hadang. Nah gitu, banyak setannya tuh. Ada yang gitu. Ada juga yang sambil nyanyi-nyanyikan itu tuh supaya ngantuknya itu tambah. Kalau kita balikkan, yes, langkah pertama setan, kalah kita. Langkah kedua apa? Berhasil kita. Dah, saya nggak boleh ikuti. Ini langkah-langkah setan. Kan itu kita tahu nih ada setan. Setan dibelenggu memang. Cuman langkah-langkahnya itu masih dia lewat hawa nafsu kita yang malas-malasan gitu ya. Nah, kalau kita berhasil mengalahkan langkah yang pertama, maka langkah kedua itu ya udahlah, baca. Tapi dibikinnya buru-buru. Cepat selesai. Nanti kita tengok lagi berapa lagi lah ya. Pengalaman ya. Itu berapa lagi rasanya tuh nggak menikmati tadi tuh. Makanya di saat kita seperti itu tambah. Jangan malah nyerah. Kadang kan udahlah kayaknya gitu. Akhirnya menyerah. Ditambahkan. Ini baru 3 lembar, kayaknya belum nikmat nih. Tambah lagi 2 lembar. Tambah sampai kita menikmatinya. Gitu ya. Yang pertama memperbanyak interaksi. Bagaimana interaksi dengan Al-Quran? Yang pertama ya, kalau dalam buku kepribadian Muslim karangan Irwan Prayetno, kan ada kepribadian Muslim, ada kepribadian dai. Itu kan ada 2 tuh ya. Ada materi judulnya Muqtabal Iman bil Quran. Judulnya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang mengatakan dirinya saya beriman kepada Al-Quran? Apa yang harusnya? Yang pertama itu al-unsu bihi. Al-unsu bihi itu sering akrab dengan Al-Quran. Akrab itu gimana? Dengan cara belajar dan mengajar. Itu yang pertama. Kalau kita belajar ngajar, pasti akrab kita terus-terusan. Makanya bagaimanapun kita, apapun posisinya, itu perintah untuk kita semuanya. Belajar, mengajar. Kalau kita sudah pintar membaca Al-Quran, tahu huruf-hurufnya, tahu tajwidnya, harus ditingkatkan terus. Sampai kita mati, sampai kita meninggalkan dunia ini, tidak ada istilah kita berhenti belajar Al-Quran. Belajar. Apalagi sekarang di YouTube, kemudian di online banyak ya. Kalau ibu-ibu bikin kelompok-kelompok untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Biasanya Al-Quran itu kalau disimak, kelihatan itu. Saya pengalaman dulu waktu di Mesir, saya termasuk yang semangat, semangat belajar gitu ya. Jadi kalau ada belajar di mana tuh saya kejar. Walaupun mungkin jauh tempatnya, saya pergi ke sana. Jadi waktu itu di Masjid Husain. Di Masjid Husain kalau dengan tempat tinggal kita tuh harus naik
bus 2 kali, metro sekali. Tapi kita pergi ke situ, ke Masjid Husain, perempuannya sedikit, lebih banyak laki-laki. Tapi kita pikir kan belajar sama perintahnya, menuntut ilmu itu untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah, ini belajar tetap. Jadi perasaan kita itu sudah benar gitu ya, karena kan kita dari Indonesia udah belajar juga tajwid sama ibu kita, udah dilatih dari kecil gitu kan. Udah bagus udah bacaannya. Bahkan kalau orang Mesir dengerin kita ngaji itu Allah Allah itu Allahnya itu membuat kita kayaknya ngambung-ngambung gitu ya. Muncul juga kan. Nah itu jadi bagus nih berarti bacaan saya. Suara kamu bagus, bacaan kamu bagus katanya kan. Udah bagus nih gitu kan. Tapi kita rasanya yang bener nih gitu ya. Akhirnya belajar sama Syekh itu. Baru pertama kalinya surat Al-Fatihah itu memperbaiki surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirobbilalamin itu langsung kena pukul karena Syekh kan bapak-bapak ya. Tentu dia nggak pukul pakai tangan, dia ada pakai itu dong. Langsung kena pukul. Salah. Perasaan kita udah bener gitu kan. Rupanya lamnya itu masih nyangkut. Harusnya kan gitu kan. Tapi masih terbawa mungkin perasaan kita tuh udah bener juga gitu. Tapi dia dengernya itu masih nyangkut. Mungkin masih ada kayak pantulan gitu kan. Nah, ulang kamu salah. Bukan Allah. Kalau ini kan sering tuh orang Indonesia ngaji Alhamdulillahirobbilalamin. Wah, baru pertama kali akhirnya tambah semangat ya. Ternyata banyak sekali bacaan kita yang salah. Nah, apalagi mungkin bapak-bapak yang wajib menjadi imam. Minimal bacaan Al-Fatihah itu benar. Alhamdulillah kemarin yang ada Ustadz Yana sanad perbaikan bacaan Al-Fatihah ini udah pada lulus dulu. Ya, bagus juga tuh kalau ikut coba. Belum dites. Belum dites ya. Coba tes Ustadz bacaan saya gitu ya, karena kan kita mau jadi imam. Laki-laki itu minimal imam di keluarganya. Kan gua harus benar, ya kan seperti itu. Tapi kalau sekarang belum benar, bukan berarti tidak boleh juga jadi imam. Jadi kalau kata suaminya, saya kan belajar tafsir deh, habis kan belajar tafsir, saya malu gitu kan, karena semangat belajar tafsirnya ibunya gitu ya, yang bapaknya belum belajar. Walaupun begitu tidak bisa digantikan, walaupun dia udah belajar tafsir kan nggak bisa jadi imam kan, tetap bapak itu nggak apa-apa lah pak, pokoknya support terus, nah gitu sampai dia jadi imam. Terus bacaannya salah-salah, gimana sana sholatnya? Ada Al-Fatihah dulu? Itulah berkahnya jamaah. Kalau sholat berjamaah, nih misalnya imamnya nih bacaannya bagus, tapi khusyuknya kurang. Masih ingat gitu? Besoknya acaranya saya yang akan begini harus begini, masih keingetan gitu. Berarti kan rusak tuh sholatnya karena pikirannya. Itu karena berjamaah Allah melihat, Allah memerintahkan kepada malaikat, nanti tunggu dulu, jangan dibikin sholat berjamaah terusan. Lihat di barisan pertama. Barisan pertama itu coba lihat. Bagus nggak? Kalau seandainya ada satu saja yang bagus, khusyuk dia, berhasil dia mengendalikan dirinya bahwa saya sedang sholat loh. Saya itu udah keluar, udah meninggalkan dunia, ini saya lagi sholat nih. Saya masuk uzlah menuju ke akhirat kan gitu. Kalau ada satu saja di barisan pertama itu, maka sempurnalah semua yang sholat berjamaah itu. Itu istimewanya sholat berjamaah. Tapi kalau sholat sendirian, udahlah bacaannya salah, kemudian nggak khusyuk lagi. Itulah yang katanya itu jadi ular gitu ya. Dalam riwayat itu kan ada jadi ular yang dia akan menggigit kita. Nah itu kan kalau anak sekolah lagi. Jadi sholat itu kan aku naik dia kan, naik. Ada yang cahayanya tuh putih gitu, karena bagusnya sholat. Tapi ada yang hitam pekat sampai malaikat itu apa itu kok gitu ya, bau lagi dilemparkan. Kemana lemparnya? Ya sholat itu. Jadi ada orang itu wailul lil musallin. Orang sholat tapi kok celaka. Nah itulah orang yang kayak gitu. Sholatnya itu kotor. Jadi Allah itu menunjukkan amal-amal soleh ataupun amal-amal salah itu dalam bentuk bau. Jadi kalau misalnya kita lagi baca Quran, kalau Al-Quran ini kira-kira kita lagi membaca Al-Quran nih, bau
ini kita nih, udara kita ini, nafas kita ini wangi atau busuk? Wangi apa busuk? Walaupun lagi puasa nih. Wangi. Makanya malaikat-malaikat itu sampai penasaran, ini wangi apa ini ya? Sampai diriwayatkan dalam satu riwayat itu, malaikat itu nyari bau sumber bau itu. Sampai akhirnya mau rasanya mencium mulut kita ini saking wanginya. Nah itulah kalau sampai kita malam misalnya lagi sholat baca Al-Quran gitu ya, orang semuanya nggak lihat tapi malaikat itu turun semuanya, bahkan tadi itu ingin mencium kita gitu. Tapi bayangkan kalau seandainya kita bercarut aja misalnya, apalah kata-kata yang bercarut gitu ya, kita ucapkan itu baunya busuk, sehingga malaikat itu yang tadinya mau catat nggak sadar ya. Jadi tahu baunya itu. Makanya subhanallah ketika meninggal pun orang-orang yang mutmainnah, jiwanya tenang, yang selalu mengajak kepada kebenaran, melakukan kebenaran, itu jiwanya juga jiwa yang wangi, ya kan? Diambil dengan kain kafan yang terbaik, dengan tangan kanan pelan-pelan kemudian naik ke atas. Setiap pintu, ya setiap pintu yang ditanya, itu apa tuh wangi kain, masya Allah, ini lorongnya si fulan, ibni fulan, kan gitu kan? Tapi kalau yang bau busuk tadi itu, yang kalau ngomong kasar aja, kalau ke orang baik memang, tapi kalau ke istrinya misalnya kasar, atau istri ke suaminya kasar gitu kan, misalnya gitu ya. Nah itu tercium juga. Maka kalau nggak diperbaiki, apalagi kalau seandainya usia itu sudah sampai 40 tahun ke atas, yang detik-detik udah waktu asar gitu ya, masih belum diperbaiki, maka itu sinyal kalau seandainya mau itu nanti bisa baunya busuk. Nah gitu. Makanya kata malaikat, iya apa itu kok baunya busuk kali gitu. Megangnya aja pakai tangan kiri, bukan di depan, tapi di belakang. Sama lah dengan kita bawa bangkai tikus, kan gitu kan. Kayak gitu lah malaikat itu jijiknya terhadap orang yang beramal salah. Tapi dalam beramal soleh ini, rasanya kan dihargai, dihormati. Mudah-mudahan kita semuanya Allah membimbing kita untuk senantiasa mengisi hari-hari kita dengan amal soleh. Nah itu ya. Itu yang pertama, jadi al-unsu bihi, akrab dengan Al-Quran dengan cara belajar mengajar Al-Quran. Mari kita coba luangkan waktu kita untuk belajar Al-Quran ini sampai akhir hidup kita dalam kondisi belajar Al-Quran. Ya kan udah bagus, iya. Tapi tetap harus belajar, gitu ya. Khairukum apa? Khairukum. Nah, dia. Khairukum man ta'allama Al-Quran. Artinya sebaik-baik manusia, khairukum, sebaik-baik di antara kalian itu man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Jadi yang paling baik di mata Allah, di mata manusia itu sesungguhnya bukan orang yang punya jabatan tinggi, bukan orang yang punya harta banyak, bukan orang yang anaknya banyak. Kalau di sini mungkin anak yang paling banyak saya kali ya. Tapi kan juga itu kehormatan gitu. Jadi kehormatan itu adalah ketika, mulia itu adalah ketika kita belajar, dalam proses belajar ngajar Al-Quran. Karena disitulah interaksinya kita rutin. Makanya ketika kita mengajarkan Al-Quran, itu kan makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, di lautan, di udara mendoakan kita karena istimewanya kita itu. Makanya subhanallah untuk pejuang-pejuang Al-Quran ini yang terus belajar walaupun tanpa ada dana gitu ya, subhanallah, mudah-mudahan ini dikuatkan untuk terus berjuang gitu ya dengan amalnya. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi al-unsu bihi, dengan cara ta'allum, belajar mengajar Al-Quran. Yang kedua, muqtadal iman bil Quran, yang harus kita lakukan sebagai wujud daripada keimanan kita terhadap Al-Quran, itu adalah dengan memahaminya. Kita belajar ayat-ayatnya gitu ya. Walaupun kita tahu baca Al-Quran kalau tersendat-sendat bacaannya, nggak sesuai tajwidnya, kalau kita karena nggak paham, pahalanya berapa? 2. Gara-gara yang 2 ini cukup dong. Itu manusia yang selalu puas gitu ya. Orang yang tersendat-sendat bacaannya, pahalanya 2 katanya. Ulang 2 kali itu 2 jadinya. Iya, bahkan sampai 3 kali kan. Karena mulutnya bukan
Jadi kan diulang-ulang itu makanya semakin sering bisa. Tapi kalau sampai bagus bacaannya, maka bersama dengan malaikat. Nah, bersama dengan malaikat yang mulia yang tidak pernah salah. Yang kedua tadi memahaminya. Bagaimana cara memahaminya? Apa ya? Kalau tadi membaca Al-Quran, tadi itu kan belajar mengajar Al-Quran kemudian membacanya, kan gitu ya. Kalau membacanya ini baik paham ataupun tidak paham, baca aja. Kalau nggak paham, itu juga ada manfaatnya. Satu ayat, satu huruf 10. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kebaikan? 90 ya. Nah itu dia. Coba baru Bismillah. Makanya subhanallah, kenapa kita ini kalau seandainya disadari ya, peluang kebaikan itu luar biasa. Ketika kita angkat tas, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita buka pintu masuk rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Nutup pintu mau keluar, Bismillahirrahmanirrahim. Baru diikuti dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya, gitu ya. Rasulullah akan mencontohkan itu. Ini pintu, kan ada setan itu, kan tidak sama dengan kita. Kalau kita ini kan lewat pintu. Tapi kalau setan kan lewat pintu mana saja kan, dia tembus kan, saya kan gitu kan. Nah, nanti dengan bacaan Bismillah, ketika kita nutup Bismillahirrahmanirrahim, ketika buka Bismillahirrahmanirrahim, itu sinyal Bismillahirrahmanirrahim, setan tidak akan bisa masuk ke dalam rumah. Itu mengunci rumah kita dari setan-setan yang masuk itu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau masuk, itu juga Bismillahirrahmanirrahim, sehingga setan-setan itu tinggal dan tinggal. Ini ada yang berani masuk. Nah, coba kalau seandainya kita lupa baca Bismillah, katanya kalau kita misalnya makan, nggak baca Bismillah, kan nggak aman kita lagi makan, setan itu ikut dia bersama dengan kita. Ketika kita pakai baju, Bismillah harusnya kan, tapi kita lupa. Di badan kita ini nggak ada pakai. Jadi kata setannya kalau cantik sekali ini baju itu baru. Iya kan, karena dia lagi pakai baju. Dalam ininya memang kita yang pakai, tapi di mata setan-setan itu yang tahu dia lagi pakai baju kita. Gitu. Makanya ketika kita pakai baju Bismillah, anak-anak kita kan gitu juga Bismillahirrahmanirrahim. Pakai dulu ya nak. Kita tanggalkan Bismillahirrahmanirrahim, selalu mengawali itu dengan baca Bismillah. Kalimat thayyibah itu senjata kita untuk menangkal setan. Nah, itu. Jadi kalau dalam buku Imam Al-Ghazali, bagaimana menghadapi setan, di antaranya adalah memperbanyak zikir. Nah, jadi karena lupa zikir. Itu ya. Jadi yang kedua itu kewajibannya adalah memahami, berusaha memahami. Alhamdulillah buku tafsir juga banyak diterjemahkan. Ustaz-ustaz lewat YouTube banyak sekali bisa kita belajar, gitu ya. Atau mungkin bikin kajian. Kalau di sekolah alam kan rutin ya Bu Yulmia, anak-anak ya, yang dengan Pak Sobri ya. Satu ayat dibahas, subhanallah, itu satu ayat dibahas, nggak cukup 1 jam. Satu ayat dibahas tidak cukup 1 jam. Saking luasnya. Coba aja misalnya kita baca tuh ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Apa artinya ayyaman ma'dudat? Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu puasa sebagaimana diwajibkan orang dulu tidak berpuasa, agar kamu bertakwa pada ayyaman ma'dudat, pada hari-hari. Ayam itu kan jamak dari yaum ya, yaum jadinya ayyam, hari-hari yang ditentukan. Padahal kita puasa berapa hari? 29 atau 30. Coba kalau disebut 30 hari yang ditentukan, berat nggak dengarnya? Nggak pernah puasa ditentukan seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Ini langsung misalnya Allah langsung bilang sebulan atau 1 atau 30 hari diwajibkan kepadamu. Mungkin kita merasa panjang awal kan gitu ya, berat sekali rasanya.
beberapa hari yang ditentukan, hari yang bisa dihitung. Mahdudat kan nanti yang bisa dihitung. Hari pertama, alhamdulillah. Besok hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai hari kan? Terasa nggak? Sampai akhirnya ini 30 hari rupanya ya. Nah, itu dia. Makanya ini juga diambil nih sama pengusaha-pengusaha itu. Manusia itu suka yang kecil-kecil itu, yang berat kan. Harga promo 99, harganya 100.000. Padahal kalau tulis harga 100.000 mahal kali. Tapi kalau 99, nah 99.500 murah itu dikejar. Atau 99.900 itu juga masih dikejar. Nggak sampai 100 gitu ya. Itu baru ayam mahdudat. Ayam mahdudat. Kenapa didahulukan? Nah, itu banyak adanya itu lama, gitu ya, subhanallah. Maka umur kita ini coba kalau kita hitung-hitung, oh tinggal berapa ya? Sudah belum ya kita mempelajari Al-Quran? Hari-hari kita tuh sudah diluangkan belum untuk mentadaburi, untuk memahami. Makanya minimal supaya kita ketika ditanya, kamu sudah pernah memahami ayat-ayatku? Sudah ya Allah, setiap menjelang subuh saya baca satu ayat, saya baca artinya, saya renung-renungkan. Nah, minimal ada. Itu yang kedua, kewajiban kita mentadaburi, memahami. Barulah yang ketiga, mengamalkan. Oh ya, Allah suruh kita supaya masuk ke dalam Islam secara sempurna. Berarti tentang Islam ketika pengajian. Oh ya, saya juga ketika jualan ada Islam di situ. Ketika mau menikah, makanya kemarin saya sampaikan juga tuh, Islam ini agama yang luar biasa. Selalu membekali para. Sampai jam berapa Bu ini? Sudah jam 10:30. Nah, ngantuk-ngantuk kayaknya. Cung yang ngantuk. Ya, nggak ada yang ngantuk ya. Jadi Islam itu membekali kita semuanya dengan perintah, bukan hanya diperintahkan sholat, tapi dia panduannya itu luar biasa. Bahkan panduan itu, panduan sebelum, panduan ketika, panduan setelah. Ya kan? Ketika kita mau sholat, panduan sebelum, namanya syarat sah sholat, syarat diwajibkannya sholat, itu harus diperhatikan. Kira-kira saya ini mau sholat, sah nggak ya sholat saya? Oh iya, pakaian saya alhamdulillah nggak ada najis, badan saya nggak ada najis, tepat, aman. Udah masuk waktu belum ya? Nah, ini kiblatnya kemana ya? Kemudian hal-hal yang dipersiapkan sebelum sholat. Bagaimana ya supaya agak khusyuk dari sebelumnya? Oke, berarti yang di depan dihilangkan. Karena Rasulullah itu pernah sholat di depan horden. Hordennya dibuat nama Aisyah, itu ada gambar-gambarnya. Rasulullah tarik, Aisyah kalau copot itu, kenapa ya Rasulullah copot itu? Saya mau berkomunikasi dengan Allah. Ternyata gambar-gambar itu mengganggu, kan gitu ya. Berarti itu dihilangkan dulu. Atau ketika Rasulullah mau sholat berjamaah, pernah Rasulullah menunda sholatnya karena ingat ada makanan yang belum ditutup. Kalau kita belum ditutup, ya jangan-jangan kucing, jangan-jangan anak saya itu yang banyak ini ngambil gitu ya. Nah, jadi disiapkan dulu, jangan ada api yang hidup, jangan ada gitu yang mengganggu semuanya. Itu persiapan. Terus ketika sholat, apa yang dilakukan? Rukun, mana rukunnya, mana sunnahnya, gitu ya. Kemudian ada namanya itmamul wujud, menyempurnakan yang diwajibkan. Karena Rasulullah pernah melihat orang sholat, selesai assalamualaikum, ulang sholatmu, ulang lagi. Kemudian Rasulullah nyuruh lagi, ulang sholatmu, sampai 3 kali ya Rasulullah, saya sholatnya memang seperti ini. Apa yang salah? Sholat kamu belum sempurna. Nah, itu yang menyempurnakan yang wujud tadi. Kayak ada orang yang wudhu, kemudian di sininya ada satu bulatan uang receh itu yang masih kering di sininya. Makanya kenapa kita di setelah sholat gitu ya, supaya memastikan air itu sampai ke kulit kita, minimal yang wajib ke mata kaki. Berarti sampai mata kaki ini semuanya kalau di sini kan ada
tidur, ternyata ketika ruku, kalau misalnya kita takbir, Allahu Akbar, awalnya kan kita takbir aja ya, mengikuti orang. Oh iya bapak saya kalau sholat itu Allahu Akbar di sini nih sejajar dengan telinga, atau ada yang sejajar dengan bahu, kan gitu ya. Awalnya kalau bapak saya mungkin sejajar dengan itu yang ikutinya. Oh ternyata ada juga yang sejajar dengan bahu. Sehingga kalau ada yang sholat seperti itu, kalau itu sholatnya seperti itu boleh, kan gitu ya. Allahu Akbar. Ketika bilang Allahu Akbar, mana duluan nih? Allahu Akbar. Akbarnya kan di sini ya, di apa? Ketika sedang. Ada yang Allahu Akbar, kan gitu. Ada yang Allah gini dulu. Halang gerakan dulu. Allahu Akbar. Nah, gitu. Jadi yang macam-macam seperti itu kan ada ilmunya. Nah, gitu. Ketika kita melaksanakan sholat, kemudian kita belajar fikirnya. Kira-kira sholat itu ketika takbir ini kan rukun. Rukun itu tidak bisa ditinggal. Maka rukun ini seperti apa ya? Pelaksanaannya seperti Rasulullah. Jadi Allahu Akbar. Ketika kita mengangkat tangan itu kan artinya kita sedang membuang dunia itu belakang. Jangan sampai dunia ini di depan kan gitu ya. Walaupun terkadang dalam sholat itu yang sering kita rasakan, sholat itu dunia di depan kita. Dunia kasih susah juga. Gimana ya, ada yang turun atau ada yang masih di depan ya. Padahal udah Allah perlu kita buang di belakang. Tapi dalam kenyataannya ya tadi itu ya, boleh setan-setan begitu kan lagi menari-nari tuh. Nah, sampai kemudian ketika ini dalam takbir ya, ketika takbir ada saya melihat ada orang sholat masbuk. Lalu dia, kalau sholat masbuk itu kan ikut bagaimana kondisi imam. Ketika itu imam lagi sujud, berarti dia datang langsung sujud. Kita bilang ini ada yang salah. Mana salahnya? Nah dia, sholat itu dibuka dengan takbir, lupa dia dengan rukun pertama. Sholat itu harus ada rukun pertama. Setelahnya itu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Barulah kita lihat imam lagi apa? Imam lagi sujud. Ketika kita mau gini duduk dia, ya udah duduk aja dilanjutin. Nah gitu. Tapi kadang ada juga yang tadi itu, yang tidak pakai takbir atau dia pakai takbir tapi sholat sendiri, selesainya sama dengan imam. Ada juga yang model, ya kan? Ada juga yang modelnya gitu. Nah itulah yang namanya kita belum ngilmui bagaimana menyempurnakan sholat itu, padahal sudah ada panduannya. Kemudian setelah sholat, assalamualaikum, apa yang dilakukannya? Mulai dari zikir apa semua, terus target tujuan sholat itu apa sih? Kan gitu. Itu sampai sedetil itu. Islam menginformasikan kepada kita masalah sholat. Masalah puasa juga ada persiapan sebelum puasa. Dari mulai Rajab kita siapkan, ya kan? Supaya nanti ketika kita masuk ke sekolah madrasah Ramadaniyah ini lulus, ya kan? Kan sebenarnya ada ujian seleksi kita ini, ya kan? Kita merasa lulus belum? Jadi ada kadang merasanya tuh kita lulus aja, padahal kan yang nyeleksi ini Allah, gitu ya. Dengan persiapan 2 bulan ini kira-kira ini lulus enggak? Kalau di universitas ini ada ujian, kemudian kita nanti ikut kuliah di universitas itu, lulus, kemudian dapat predikat, ya gitu. Predikatnya apa? Anak puasa, predikatnya gelar takwa. Nah mungkin dia akan lulus kalau dia sudah lulus seleksi awal. Maka persiapan itu 2 bulan disiapkan supaya nilai-nilai takwa itu sudah dibiasakan, mudah dilakukan pada masa dia mengerjakan puasa. Nah nanti setelahnya barulah takwa itu. Sama dengan orang ibadah haji. Kalau orang mau pergi haji, ada persiapannya enggak? Oh, sampai berbulan persiapannya. Semua persiapan fisik, material, semuanya lah, gitu ya. Mental, spiritual, semuanya. Nanti ketika pelaksanaan, terus setelahnya kan ada orang pergi haji. Nanti kalau saya pulang haji, insya Allah saya akan selalu sholat di masjid. Kalau seandainya saya pulang haji, insya Allah saya akan selalu menutup aurat istiqomah. Saya tidak akan lagi ngomong atau mungkin berantem dengan tetangga misalnya, gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Nah itu adalah proses setelah. Semua amal itu adalah ditentukan panduannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau seandainya kita tidak memahami ayat-ayat tadi, maka kita akan masuk
masuk ke dalam amal itu tanpa ilmu. Inilah yang kita minta ta'awud, minta perlindungan. Kalau kita dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah habis waktunya. Oke. Hah? Oh, kirain ya, kira nggak habis waktunya. Kita paling sensitif kalau untuk masalah waktu, soalnya kalau ada kegiatan lain gitu ya, biasanya udah nggak tenang tuh kalau waktunya udah habis. Oke, orang poin gitu ya, cara menghafalkannya itu. Apa maksudnya tuh bapak-bapak? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, itu permohonan kita semuanya. Apa yang kita mohonkan? Ya Allah, kasih dong aku ini jalan yang lurus, jalan yang berbelok-belok, jalan yang koridoi. Siapa nih jalan yang lurus ini? Ternyata ditafsirkan alladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu jalan yang dilalui oleh orang-orang yang mendapatkan nikmat. Nah, kan gitu. Siapa yang mendapatkan nikmat itu? Ada dalam surat yang lain. Ternyata orang yang mendapatkan nikmat itu minan nabiyina wasyuhada'i wassalihin, para nabi. Jalannya para nabi, jalannya orang-orang soleh, jalannya para syuhada. Itu yang kita ikuti. Ya Allah, kasih dong saya petunjuk jalan seperti jalannya nabi, seperti jalannya orang soleh. Jadi kita meniti jalan mereka. Ghairil maghdub, bukan jalan orang yang dimurkai. Maghdub marah, ya kan? Dimarahi, dimurkai, dibenci. Walau boleh orang yang sesat. Siapa ini orang yang dimurkai? Orang Yahudi. Orang Yahudi itu adalah orang yang dimurkai oleh Allah. Kenapa dimurkai? Coba hitung, Nabi yang turun kepada bangsa Yahudi, Alkitab, Nasrani, Yahudi Nasrani ini berapa banyaknya? Jauh lebih banyak mereka. Tapi Nabi datang dibunuh. Nabi datang dibunuh. Kalau ke Nabi Muhammad ke kita berapa? Nabi Ibrahim, Ismail, Nabi Muhammad, ya kan? Nah, sedikit, mereka tuh banyak. Tapi dengan banyaknya Nabi, pemberi petunjuk kepada mereka tidak semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dari kecerdasan, kelebihan, Allah sudah memberikan keistimewaan kepada orang Yahudi itu. Badannya bagus-bagus, wajahnya handsome, gitu ya. Kemudian otaknya gemilang. Tapi apa dengan otaknya itu semakin dekat dengan Allah? Ternyata nggak juga, dia malah nakali. Gimana nih? Ayat-ayat yang nggak cocok dengan kita ini kayaknya mengganggu kepentingan kita ini, kayaknya hapus saja lah, hapus. Nah itu dihapus yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dibiarkan yang sesuai dengan hawa nafsunya. Makanya di dalam Islam sendiri kalau ada orang yang milih-milih, ini kayaknya saya Islamnya ya nggak usah lah neko-neko, Islam yang sholat yang tidak cuma ini aja lah, nggak usah lah Islam yang politik, Islam ekonomi, Islam ini nggak usah lah. Nah ini sama tuh dengan orang-orang Yahudi itu yang milih-milih. Karena Allah katakan jangan kamu milih-milih, semuanya masuk ke dalam Islam itu secara total. Iya. Al-maghdub itu adalah orang Yahudi, orang yang pintar, orang yang punya kelebihan, tapi dengan ilmunya, dengan kepintarannya tidak menambah kedekatan kepada Allah. Kalau ad-dhalin siapa? Orang Nasrani. Orang Nasrani itu memang orang yang banyak amalnya, tetapi tidak ada ilmunya. Dia ngada-ngada tuh. Kayaknya orang semakin dekat dengan Allah tuh kalau nggak nikah tuh. Akhirnya dibuat lah dia nggak menikah. Ya kan? Agama di Nasrani itu kan ada biarawati, ada biarawan, gitu kan? Kemudian ada yang puasa terus-menerus. Itu di anak Nasrani. Dia nggak pakai ilmu. Padahal di dalam Islam kata Rasulullah, saya adalah orang yang paling dekat dengan Allah, tapi saya menikah. Saya orang yang paling dekat, tapi saya tidur. Saya orang yang paling dekat dengan Allah, tapi saya tidak makan. Gitu. Jadi karena kita hidup di dunia yang memang harus ilmunya seperti itu. Ya, jadi ilmu yang dirahmati Allah, bagaimana jadi ilmu ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Kalau kita intens, insya Allah mentadaburi Al-Quran itu, insya Allah akan mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa.
Kemudian yang terakhir baru itu menghafalkannya, menghafalkan Al-Quran, berusaha menghafalkan Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu hukumnya apa? Menghafal Al-Quran hukumnya apa? Ustaz, apa? Wajib. Menghafal Al-Quran itu hukumnya wajib. Nggak ada alasan kita otaknya udah gak nyambung lagi deh. Gitu. Memang wajib. Kenapa? Orang sholat itu harus baca Quran. Jadi menghafalnya memang wajib. Memang mau ditengok terus gitu Al-Quran itu kan ya. Dan nanti di akhirat juga nggak ada tuh Al-Quran itu. Baca apa yang kamu biasa baca, nggak ditunjukkan Al-Qurannya, bacaan kita itu. Makanya nanti di hari kiamat kedudukan kita surganya itu ditentukan oleh hafalan kita. Baca apa yang biasa kamu baca di dunia, kita baca mulai dari Al-Fatihah. Ada lagi, ada ya Allah. Selesai pula baca Al-Baqarah. Masih ada lagi, baca lagi surah Al-Imran setelahnya. Naik terus. Ini kita baca kata Allah kan. Ini yang Al-Fatihah itu kan, karena pertama, nanti takutnya Al-Imran. Jadi yang disebutnya Qul a'udzu birabbin nas. Nah, dari ujung. Masih ada lagi kata malaikat, masih. Naik ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu salah-salah juga tuh balik-balik. Nanti naik lagi. Qul huwallahu ahad. Terus setelah itu apa? Allah, tabbat yada abi lahabin wa tab. Setelah itu naik lagi. Setelah itu apa? An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Setelah itu ya ayyuhal kafirun, naik lagi. Setelah itu susunan ayatnya lupa, tapi saya hafal kalau ini. Jadi kita itu kedudukan surga nanti ditentukan oleh hafalan bacaan kita. Tapi gimana ya Benur? Saya itu bacaannya sedikit, tapi saya sering membaca Al-Quran. Sesuatu yang sering dibaca insya Allah itu jadinya hafal. Kayak misalnya dulu ketika kita mau kuliah, memang pesan orang tua ya. Nanti kamu di sana banyak godaan. Di Mesir itu ada Nabi Musa memang. Tapi tantangannya luar biasa karena menghadapi Fir'aun. Itu pula yang disampaikan oleh kiai kita. Ada Fir'aun, ada Musa. Itu untuk bisa menghadapi Fir'aun itu bukan dengan ini, tapi harus dengan iman kan gitu. Karena sihir kan luar biasa, sihir dunianya itu. Jadi kata ibu dibekali nih ya, kamu kalau ke sana ibu bekali dengan wirid yang rutin harus kamu baca. Apa dibilangnya? Kalau nanti habis maghrib kamu baca surat Al-Mulk. Kita ikuti aja tuh baca surat Al-Mulk. Setiap maghrib kalau di jalan juga kita baca. Alhamdulillah jadinya hafal. Nanti kalau malam Yasin. Nah, jadi malam tuh ada Al-Mulk, ada Yasin. Subuh, ya subuh. Kalau seandainya Jumat baca Sajadah. Kalau selain hari Jumat baca Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman itu setiap hari, kalau Sajadahnya Jumat. Gitu. Nanti kalau zuhur kamu atau zuhur atau asar gitu ya, baca surat Al-Waqiah. Jadi itu yang kita baca. Rupanya ketika kita belajar 30 ayat yang menyelamatkan kamu dari azab kubur, 30 ayat yang menyelamatkan kamu dari fitnah dunia, ternyata itu surat Al-Mulk. Masya Allah. Jadi semakin kuat akhirnya, oh ternyata ibu itu bukan hanya kata-kata yang tidak ini gitu ya, kayak jangan duduk di pintu nanti susah jodohnya gitu kan. Nah, bukan hanya sekedar kayak gitu, tetapi setelah kita tahu dari fadilahnya surat-surat itu luar biasa. Nah akhirnya kan hafal, nggak kita hafalkan. Menghafal itu caranya pengulangan yang terus menerus sehingga jadinya hafal. Kalau sampai kita niat mau menghafal dengan cara menghafalkannya beban jadinya. Jadi susah gitu ya, tapi kalau kita terus belajarnya itu insya Allah punya jadi mudah. Itu saja ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Mohon maaf kalau ada terlalu panjang sehingga kemana-mana gitu ya. Tapi intinya hikmah daripada turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan ini mudah-mudahan mengingatkan kita semuanya hari ini sejauh mana interaksi kita bersama dengan Al-Quran. Apakah kita sudah termasuk orang yang akrab dengan Al-Quran, dengan ikut belajar mengajarkan Al-Quran, dengan membacanya terus-menerus, berusaha memahaminya, kemudian mentadaburinya dan berusaha
untuk mengamalkan dan menghafalkannya. Mudah-mudahan itu semuanya bisa kita lakukan, insya Allah dimudahkan oleh Allah.